Ini sesi akhir, jadi boleh kalau pertanyaannya lebih umum tak apa ya. Ya. Kalau isu yang Ustaz cakap ni, Imam Bukhari di label Asy'ariyah sebab fanatism. Ya, ada tak isu-isu lain yang dari pendapat Imam Bukhari ni yang Asy'ariyah guna? Contoh macam saya pernah dengar tentang Imam Bukhari mengatakan lafaz Quran tu makhluk. Jadi kalau kita tak faham isu tu, kita akan terus label Imam Bukhari tu seperti Mu'tazilah lah kan. Jadi ada isu lain tak ataupun hanya fanatism sahaja seperti Indonesia lah. Ahli hadis tu Asy'ariyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang banyak isu lain juga, dan itu salah satu isu yang penting di dalam perkara ini. Selain pula misal isu pengertian iman ya. Imam Bukhari itu mengatakan saya belajar dengan 1080 guru. Semuanya mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Ini juga berbeza dengan pendirian Asy'ariyah yang tegas. Bahkan misalnya Al-Amidi mengatakan qalas salaf al-imanu i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Beliau membantah salaf ini dengan bahasa yang tegas begitu ya. Itu satu isu yang menjelaskan perbezaan. Lalu isu yang nanti angkat tadi berkenaan dengan Imam Bukhari diduga sama dengan Asy'ariyah sebab itu. Saya tambahi lagi syubhatnya. Imam Bukhari di dalam Fathul Bari beliau mengatakan, tapi kalau tak salah ini di bagian agak awal, Imam Bukhari ini dalam Sahih Bukhari kebanyakannya pendapat-pendapat beliau mengambil dari Imam Syafi'i. Ya. Banyak dikira pendapat yang cocok dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau saya boleh sebut untuk mempermudah, ada nanti boleh dihafal biar mudah ya. Ada 5 Abu Abdullah berhubungan guru murid dan semuanya imam-imam besar. Semuanya imam besar. Pertama ini Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Ya. Beliau adalah murid daripada Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah murid daripada Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah murid daripada Abu Abdullah Malik ibnu Anas Al-Asbahi. Ya. Dan Malik bin Anas adalah murid daripada Abu Abdullah Sufyan ibnu Masruq Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Semuanya ini punya karya akidah. Mulai dari Imam Tsauri punya risalah khusus, ya. Riwayat muridnya. Imam Malik tidak punya karya khusus, tapi ada beberapa perkataan yang dikutip oleh sebagian muridnya. Termasuklah tadi di salah satu slide ini Imam Bukhari mengatakan berguru ke banyak orang, itu rata-rata adalah muridnya Imam Malik. Nah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad jelas banyak sekali karya akidahnya, lalu Imam Bukhari. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalau fikih mengambil dari Imam Syafi'i, lalu kalau bahasa mengambil dari Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam ya, ataupun Abu Ubaidah. Lalu kalau akidah atau masail kalamiyah mengambil daripada Ibnu Kullab. Nah, mengambil daripada Ibnu Kullab. Padahal kita tahu Ibnu Kullab ini tokoh yang ditahdir oleh Imam Ahmad, gurunya Imam Al-Bukhari. Nah, tapi ini di bagian awal. Jadi Fathul Bari itu kalau kita saya lupa bagian awal atau akhir. Ya, tapi kalau kita baca di bagian awal dan beliau menulis selama 16 tahun, dibandingkan dengan bagian akhir ketika mensyarah kitab tauhid ini, ketika mensyarah kitab tauhid lebih terlihat kualitas lebih tinggi. Ya, lebih detail dan lebih ketika menjelaskan lebih jelas. Lalu isbatnya lebih kuat. Ibnu Hajar itu di Fathul Bari di bagian akhir menetapkan Allah punya suara dan punya huruf. Suara perkataan Allah itu. Ya, menginduk kepada Imam Ahmad dan juga menginduk kepada Imam Bukhari ini. Oleh karena itu kita tak boleh kata Ibnu Hajarin Asy'ari, sebab Ibnu Hajar tak pernah kata dia Asy'ari, tak pernah mengatakan nahnu minal Asy'ariyah. Dan di masalah yang sangat khas dengan Asy'ariyah beliau berbeda, bercanggah, mengikuti Hanabilah. Itu, mengikuti Imam Ahmad.
Ya, walaupun beliau hidup di bi'ah Asy'ariyah di Mesir dan belajar di Al-Azhar, guru-gurunya banyak Asy'ariyah. Tapi di dalam perkara yang khas membedakan mana orang Asy'ari dan bukan, Ibnu Hajar berbeda dengan Asy'ariyah. Tapi benda yang ingin kita angkat di sini dikatakan bahwa Imam Bukhari ikut kepada apa? Ibnu Kullab. Kalau kita lihat, boleh nanti di riset ya. Buku Khalqu Af'alil Ibad itu satu pun tak ada menyebut Ibnu Kullab. Ya kan? Yang disebut justru Ibnu Mubarak, Zuhair bin Harb, Yazid bin Harun, ulama-ulama yang berbeza dengan Kullabiyah. Gitu. Jadi macam mana kita kata dalam masalah-masalah akidah mengambil apa? Dari Kullabiyah. Ya. Apalagi di Sahih Bukhari tak ada langsung penyebutan apa? Itu. Ini satu. Yang kedua, boleh jadi yang dimaksud oleh Ibnu Hajar adapun al-masail al-kalamiyah fa akhadhaha an Ibnu Kullab itu boleh jadi bukan untuk diikuti. Ya kan? Tapi untuk dibantah sebagai pandangan ahlul kalam, dibantah oleh apa? Ahlul hadis, misalnya dalam bab yang bicara soal wa anna hadatsahu la yushbihu hadatsal makhluk itu tadi. Nah, boleh jadi di posisi maksudnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Jadi ada isu memang tadi ada di profil biografi Imam Bukhari bahwa beliau apabila pulang ke Bukhara di masa-masa akhir itu ada fitnah. Nah, fitnahnya itu orang menuduh Imam Bukhari mengatakan Imam Bukhari termasuk orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya kan? Itu dibantah sendiri oleh Imam Bukhari. Ya, banyak riwayatnya menegaskan itu. Dan beliau menulis kemudian buku Khalqu Af'alil Ibad. Ini antara lain adalah membantah isu itu. Jadi, bagi Imam Bukhari, perkataan lafzi bil Qur'ani makhluk itu salah. Perkataan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk juga salah. Nah, lalu apa yang benar? Beliau membedakan antara lafzi bil Qur'an dengan tilawati lil Qur'an dan kitabati lil Qur'an, bukan bil Qur'an. Ya, bukan lafzi bil Qur'an. Di situ beliau membedakan antara al-kitabah dengan al-maktub. Apabila kita menulis surah Al-Fatihah misalnya, ya, atau menulis ayat innani anallahu la ilaha illa ana, ya kan? Kita menulis innani anallahu la ilaha illa ana dengan tinta di atas kertas. Kertasnya makhluk atau bukan? Makhluk, jelas. Tintanya makhluk atau bukan? Makhluk. Perbuatan kita menulis itu pun apa? Makhluk, khalqu af'alil ibad, ya kan? Tapi yang kita tulis itu adalah ucapan Khaliq. Tidak mungkin ada makhluk mengatakan innani anallah. Ya. Apalagi la ilaha illa ana. Fa'budni, sembahlah aku. Nah, ini lebih lagi tak mungkin ada makhluk, entah itu Jibril, apa Nabi Muhammad ataukah udara atau apa yang kemudian mengatakan innani anallah. Tak mungkin. Pastilah yang mengatakan itu adalah sang Khaliq itu sendiri. Nah, lalu ucapan itu adalah ucapan sang Khaliq. Karena dia ucapan sang Khaliq, maka dia bukan makhluk, sebab dia tidak terpisah dari Khaliq. Ya. Makhluk itu maknanya sesuatu yang dibuat oleh sang pencipta, terpisah dari dirinya. Adapun yang dilakukan sendiri oleh sang pencipta itu bukan makhluk, itu sifatnya apa? Khaliq. Jadi kata Imam Bukhari, kalam Allah itu adalah sifatnya Allah. Nah, tetapi apabila kita menulis kalam itu, perbuatan kita menulis, nah inilah yang makhluk. Yang kita tulis bukan sesuatu yang makhluk, karena dia ucapan Allah dan dia dinisbatkan ke yang mengucapkan pertama kali. Begitu juga tilawah. Ketika kita membaca dalam arti suara dan harokah, kata Imam Bukhari di Khalqu Af'alil Ibad, itulah makhluk. Gerakan kita, ya, badan kita yang berbuat, ini semuanya makhluk. Tapi apa yang kita ucapkan, nah, ini bukan makhluk. Jadi tidak benar kalau dianggap bahwa itu sama dengan perkataan Ibnu Kullab, ya, atau Asy'ariyah. Sebab bagi Asy'ariyah apa? Bagi Asy'ariyah, lafal innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, lafal bismillahirrahmanirrahim itu makhluk. Lafalnya, tapi maknanya tidak makhluk. Nah, jadi mereka membedakan antara makna dengan lafal. Kalau bagi Imam Bukhari,
maknanya maupun hurufnya, kata-katanya itu sama-sama sifat Allah. Nah, tapi ketika orang menulis, perbuatan menulis inilah yang makhluk. Imam Bukhari ketika dituduh itu kemudian menjelaskan, lalu beliau dibenturkan, paham tak? Dibenturkan apa? Dihadapkan dengan Imam Ahmad. Ya. Beliau mengatakan maksud Imam Ahmad itu ya sama, ingin menyampaikan pesan seperti itu sama dengan maksud aku, walakin la yafhamuna madhabahu lidiqqatihi. Ya, tapi mereka tidak paham secara detail mazhab Imam Ahmad yang sebenar. Ya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan penjelasan dari Imam Bukhari ini lebih mengena, sebab Imam Bukhari merinci. Adapun Imam Ahmad menutup pintu supaya tidak ada syubhat, ya, tidak ada pikiran yang liar. Nah, Imam Bukhari karena pikiran liar itu sudah ada, menjelaskan. Kita kena membezakan antara apa yang kita tulis dengan perbuatan kita menulis. Perbuatan kita menulis itu makhluk, tapi apa yang kita tulis tidak makhluk. Sama seperti kita berzikir, ya. Kita mengatakan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Kita berzikir menyebut siapa? Allah. Perbuatan kita menyebut itu makhluk atau bukan? Makhluk. Tapi yang kita sebut bukan makhluk, kita menyebut Allah, ya kan? Ketika kita menulis nama Allah, perbuatan menulis itu makhluk, tintanya juga makhluk, kertasnya juga makhluk, tapi yang kita tulis itu adalah nama dari Khalik, gitu. Nah, bukan sesuatu yang makhluk. Barangkali itu. Allah. Jelas ya?